Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini, seorang wanita yang hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Ia menikah dengan Anto, seorang pebisnis ambisius yang sibuk dengan dunianya. Namun di balik kemewahan, Dini justru terjebak dalam kesepian yang menyesakkan. Hujan, kesunyian, dan perasaan hampa perlahan membawa Dini menemukan sosok Sabto, supir sederhana yang hadir dengan ketulusan dan perhatian. Kehadiran Sabto menyalakan api kecil dalam hatinya. Api yang membuat Dini bertanya, apakah kesetiaan tanpa cinta masih layak dipertahankan? Ataukah ia berhak memilih kebahagiaan, meski penuh resiko? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Namaku Dini, seorang wanita yang hidup dalam rumah besar yang di luar tampak sempurna, tetapi di dalamnya hanya berisi kehampaan. Aku menikah dengan Anto, seorang pria yang begitu sibuk mengejar ambisinya sebagai pebisnis sukses. Setiap hari ia berangkat pagi buta dan pulang larut malam dengan wajah lelah yang bahkan enggan menatapku. Banyak orang berkata aku beruntung memiliki suami mapan, rumah megah, dan segala fasilitas mewah. Namun, di balik pintu kamar yang dingin, aku hanya seorang istri yang merindukan sentuhan dan sapaan sederhana. Setiap malam aku tidur sendirian, memeluk bantal yang tak pernah bisa menggantikan kehangatan seorang suami. Bahkan suara hujan yang menimpa atap terdengar lebih akrab daripada suara Anto. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah pernikahan ini benar-benar rumah tangga atau hanya sekadar perjanjian tanpa jiwa? Hari-hariku berlalu dengan rutinitas yang sama, menyiapkan sarapan, duduk di meja makan panjang, dan menatap Anto yang sibuk dengan ponselnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya bisa dihitung dengan jari, hanya sepotong kalimat singkat seperti, "Aku berangkat," atau "Ada urusan bisnis." Tak pernah ada percakapan hangat, apalagi tawa yang bisa mengisi ruang hampa di antara kami. Aku mencoba berbicara tentang perasaanku, tapi Anto selalu punya alasan. Lelah, rapat, atau pekerjaan yang menumpuk. Kadang aku ingin berteriak, ingin mengguncang bahunya agar ia sadar bahwa aku bukan patung di rumah besar ini. Namun, setiap kali aku mencoba, sorot matanya yang dingin membuatku bungkam. Di meja makan itu, roti panggang selalu habis, tapi hatiku tetap lapar akan perhatian yang tak pernah ia beri. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali ia memelukku dengan tulus. Malam selalu menjadi waktu terberat. Kamar tidur megah dengan ranjang empuk seolah menjadi saksi bisu dari pernikahan yang kian hampa. Aku sering berbaring sambil menatap langit-langit, mendengarkan jam berdetak seakan mengejek kesepian yang kurasakan. Anto pulang larut, masuk kamar tanpa sapaan, hanya melepas jasnya lalu rebah di sisi ranjang. Ketika aku mencoba mendekat, ia selalu beralasan lelah dan membalikkan badan. Rasanya seperti berbicara pada dinding yang tak pernah menjawab. Hujan deras di luar jendela pun seolah ikut menyuarakan tangisku yang terpendam. Aku sering menangis dalam diam, takut suaraku terdengar, meski sebenarnya ia mungkin tak akan peduli. Setiap malam, aku semakin yakin bahwa rumah ini hanya tempat tinggal, bukan rumah tangga. Aku pernah berpikir untuk meninggalkan semuanya. Tapi bayangan kehidupan di luar sana membuatku ragu. Bagaimana mungkin aku meninggalkan status, harta, dan nama besar yang melekat pada Anto? Namun apa gunanya semua itu jika hatiku terus kosong? Aku iri pada pasangan yang kulihat di jalan, tertawa bersama di bawah payung saat hujan, atau sekadar saling menggenggam tangan di trotoar. Sementara aku, istrinya, bahkan tak pernah digenggam tangannya lagi. Setiap kali aku berusaha mendekat, yang kudapat hanya penolakan halus atau alasan yang terdengar sama setiap harinya. Rasanya aku hanyalah bagian dari pencapaian Anto, bukan sosok yang benar-benar ia cintai. Di balik kemewahan rumah ini, aku hanyalah wanita biasa yang haus akan kasih sayang. Dan rasa haus itu semakin menyiksaku setiap hari. Konflik batin ini terus menghantui pikiranku. Apakah aku harus terus bertahan dalam pernikahan yang hanya menyisakan status tanpa cinta?
Ataukah aku harus mencari jalan lain untuk menemukan kembali arti kebahagiaan? Setiap kali aku melihat wajah Anto yang dingin, hatiku berontak, ingin marah, ingin menuntut. Tapi bibirku terkunci oleh rasa takut kehilangan semua yang telah kami bangun. Ironisnya, aku kehilangan diriku sendiri dalam pernikahan ini. Hujan deras yang terus turun malam itu seperti mewakili jiwaku yang kian rapuh. Aku tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, aku bisa saja mencari kehangatan di tempat lain, meski aku belum tahu di mana. Namun jauh di dasar hatiku, ada suara kecil yang berkata, "Dini, kau berhak bahagia." Dan suara itu semakin lama semakin keras, seiring dengan kehampaan yang kian tak tertahankan. Malam itu hujan turun begitu deras. Angin mengguncang jendela kamarku yang besar dan dingin. Aku meringkuk di balik selimut tebal, berusaha menahan gelisah yang sejak tadi menggerogoti dada. Suara tetesan hujan jatuh bertalu-talu di atap, seakan memperkuat kesepian yang sudah lama menjadi tamuku. Anto belum pulang, atau mungkin ia memang tidak akan pulang malam ini. Aku tidak tahu. Tubuhku terasa kaku, pikiranku kacau, dan dalam hatiku ada kekosongan yang tidak bisa lagi kuabaikan. Saat aku hampir tenggelam dalam rasa sepi, terdengar ketukan lembut di pintu kamarku. Suaranya hati-hati, tidak mengganggu, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ketika pintu terbuka, sosok Sabto, supir pribadi kami, muncul dengan wajah teduh yang penuh kerendahan hati. Ia menatapku sebentar, lalu bertanya pelan, "Bu, apakah besok ibu jadi bepergian? Saya perlu menyiapkan mobil kalau memang akan digunakan." Pertanyaan sederhana itu seharusnya tak berarti apa-apa. Namun di tengah sunyi dan dinginnya malam, suaranya bagai obor kecil yang memberi cahaya. Aku menjawab lirih, "Tidak, Sabto, terima kasih." Kata-kata itu begitu singkat, namun terasa seperti pengakuan dari hati yang sebenarnya ingin sekali berbicara lebih banyak. Sabto tersenyum tipis, mengangguk, lalu menutup pintu dengan sopan, meninggalkanku sendirian lagi. Tapi anehnya, setelah ia pergi, ada sesuatu yang tertinggal di dalam hatiku, sebuah rasa hangat yang lama tidak kurasakan. Seolah dalam sesaat, ruang hampa yang selama ini kurasakan menemukan celah kecil untuk diisi. Aku terdiam lama, mencoba menepis pikiran itu, namun wajah Sabto terus muncul dalam bayanganku. Keesokan siangnya, hujan kembali turun deras, membuat udara semakin dingin. Dari balik jendela, aku melihat Sabto sedang memanaskan mobil di garasi. Tubuhnya basah oleh percikan hujan, tapi tetap terlihat tekun dan tenang. Ada sesuatu dalam caranya bekerja yang berbeda dengan Anto. Sabto sederhana, namun ada ketulusan yang memancar jelas. Tanpa sadar, aku menatapnya terlalu lama, seolah sedang mencari sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong di hatiku. Aku kemudian turun, melangkah ke arah mobil dengan alasan ingin memastikan sesuatu. Saat aku masuk ke mobil, Sabto sempat terkejut melihatku, dan pandangan mata kami bertemu cukup lama. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan, semacam ketenangan sekaligus kegelisahan yang menyatu dalam tatapan itu. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, bukan karena dingin hujan, tapi karena kehadirannya. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar diperhatikan. Aku memberanikan diri untuk membuka percakapan kecil, sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa kulakukan dengan Anto. "Sabto, apa kau pernah merasa benar-benar sendirian, meski ada banyak orang di sekitarmu?" Tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Sabto terdiam sebentar, lalu menoleh kepadaku dengan tatapan lembut. "Sering, Bu. Tapi kesepian paling berat adalah ketika orang yang kita sayangi tak pernah benar-benar ada untuk kita," jawabnya. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras dari suara hujan di luar. Aku menunduk, tak kuasa menahan perasaan yang tiba-tiba menyeruak begitu kuat. Ada rasa lega sekaligus sedih, karena akhirnya ada seseorang yang mengerti apa yang selama ini kurasakan. Aku ingin terus berbicara, ingin meluapkan semuanya, tapi lidahku keluh, hanya air mata yang jatuh pelan di pipiku. Malam itu aku kembali ke kamar dengan pikiran yang kalut. Kata-kata Sabto terus terngiang,
mengisi ruang kosong yang selama ini aku biarkan hampa. Aku mencoba menepisnya, meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya kebetulan, hanya obrolan singkat antara majikan dan supir. Namun hatiku menolak, seolah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Kesepian yang tak pernah Anto pahami, kini justru dipahami oleh orang yang selama ini kupandang sebelah mata. Aku merasa bersalah, tapi di sisi lain, aku merasa hidupku sedikit bernyawa kembali. Hujan malam itu tidak lagi hanya membawa dingin, tapi juga membawa benih perasaan yang belum berani kuakui. Aku tahu, ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang berbahaya. Tapi di balik bahaya itu, ada janji kehangatan yang selama ini kurindukan. Hari itu hujan turun lebih deras daripada biasanya. Seakan langit sengaja menumpahkan segala kesedihan yang tersimpan. Aku berdiri di balik jendela besar, menatap derasnya air yang jatuh tanpa henti, sementara pikiranku terus memutar wajah Sabto. Setiap kali aku mengingat tatapan matanya, ada sesuatu di dalam diriku yang berubah, semacam rasa yang tak pernah kuharapkan. Aku menggenggam erat kedua tanganku, mencoba menenangkan gejolak yang tiba-tiba muncul. Anto sedang keluar kota, katanya untuk menghadiri pertemuan bisnis penting. Aku sudah terbiasa dengan alasan itu, tetapi kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa menunggu kepulangannya. Justru aku merasa menanti sesuatu yang lain, sesuatu yang belum berani kuakui. Hujan yang terus bergemuruh terasa seperti musik pengiring dari pergolakan hatiku yang semakin kacau. Siang itu aku meminta Sabto untuk kembali memanaskan mobil, meski sebenarnya aku tidak punya rencana untuk pergi kemanapun. Ia menurut, tanpa bertanya banyak hal, hanya mengangguk sopan dan bergegas ke garasi. Dari jendela kamar, aku memperhatikannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kekaguman yang perlahan tumbuh, bukan pada kemewahan yang biasa dipamerkan Anto, tetapi pada kesederhanaan dan ketulusan Sabto. Ia tampak basah oleh sisa hujan, namun tetap sigap dan serius dalam pekerjaannya. Saat aku turun menghampirinya, ia tampak sedikit bingung melihatku muncul tanpa alasan jelas. Tatapan itu lagi-lagi membuat dadaku bergetar, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh. Aku hanya berkata lirih, "Terima kasih, Sabto." Dan senyum kecilnya terasa jauh lebih berarti daripada semua kata-kata manis yang tak pernah kudapatkan dari Anto. Ketika aku masuk ke mobil yang sudah dipanaskan, suasana di dalamnya terasa hangat meski hujan di luar begitu dingin. Sabto menoleh sebentar, lalu kembali menunduk, seakan menjaga jarak yang seharusnya ada antara kami. Tapi justru sikapnya itu yang membuatku semakin tersentuh. Ada kehormatan dan penghargaan yang ia jaga, sesuatu yang tak pernah kutemukan dalam hubungan dinginku bersama Anto. Aku mencoba membuka percakapan lagi. Suaraku bergetar karena gugup. "Sabto, kau terlihat selalu tenang. Bagaimana caramu bertahan dalam hidup ini?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Saya belajar menerima, Bu. Hidup kadang tidak adil, tapi jika kita terus menyalahkan, hati kita akan semakin sakit. Jadi saya memilih untuk tetap bersyukur." Kata-katanya sederhana, tapi masuk ke hatiku lebih dalam dari kalimat panjang manapun yang pernah kuharapkan dari suamiku. Aku pulang ke kamar dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersalah karena membiarkan hatiku terbuka pada lelaki lain. Di sisi lain, aku merasa hidup kembali, seperti seseorang yang sudah lama tenggelam akhirnya berhasil menghirup udara. Malam itu, aku berbaring di ranjang besar yang kosong, tapi kali ini pikiranku tidak lagi hanya berisi kekecewaan pada Anto. Ada bayangan Sabto yang terus hadir, menemaniku dalam diam, seakan ia duduk di sudut kamar, menjaga dan mendengarkan tanpa syarat. Aku mencoba mengusir bayangan itu, tapi semakin aku menolak, semakin kuat ia bertahan. Hujan di luar jendela seolah menjadi bisikan rahasia antara aku dan diriku sendiri. Sebuah pengakuan yang tak pernah kuucapkan keras-keras, bahwa aku mulai membutuhkan kehadiran Sabto. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin tumbuh tanpa bisa kucegah.
Setiap langkah Sabto di rumah terdengar begitu jelas di telingaku, seakan jantungku menunggu-nunggu ritme itu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Cara ia menyapa dengan sopan, cara ia menunduk ketika bicara, bahkan cara ia diam sekalipun terasa penuh arti. Aku sadar, ini bisa membawa masalah besar jika terus kubiarkan. Aku adalah istri sah Anto, seorang pebisnis sukses yang dihormati banyak orang. Sementara Sabto hanyalah supir sederhana yang kebetulan ada di dekatku saat aku merasa hancur. Tapi bukankah justru di saat-saat rapuh itulah kita paling membutuhkan seseorang yang mau mendengar? Aku tidak tahu kemana arah perasaan ini akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, benih yang ditanam hujan hari itu sudah tumbuh dalam hatiku, dan aku tidak yakin bisa menghentikannya. Malam itu hujan turun tanpa henti, seakan langit enggan berhenti menangis. Aku duduk di ruang tamu yang luas dengan lampu redup, merasakan kesepian yang semakin menyesakkan dada. Anto belum juga pulang, bahkan pesan singkat pun tak ia kirimkan, seolah keberadaanku tidak pernah penting dalam hidupnya. Suara hujan yang menghantam kaca jendela terdengar seperti irama kesedihan yang kian lama kian nyaring. Aku menatap kosong ke arah pintu, berharap sesuatu akan terjadi untuk mengusir rasa hampa itu. Saat itulah langkah kaki terdengar pelan di lantai marmer. Sabto muncul dengan wajah tenang, menunduk sopan, lalu bertanya apakah aku butuh sesuatu. Aku hanya bisa menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Bisakah kau menemaniku sebentar? Malam ini terasa begitu panjang." Sabto tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia duduk di kursi seberangku, menjaga jarak yang seharusnya ada. Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian untuk membuka hatiku. "Sabto, apakah menurutmu aku terlihat bahagia?" Tanyaku, suaraku bergetar. Ia menatapku, lalu menjawab dengan hati-hati, "Saya hanya supir, Bu. Saya tidak tahu banyak tentang kehidupan ibu. Tapi jika boleh jujur, mata seseorang tidak bisa berbohong. Dan di mata ibu, saya tidak pernah melihat kebahagiaan itu." Kata-kata itu menghantam hatiku lebih keras dari apapun. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Aku lelah berpura-pura. "Sabto, semua orang mengira aku hidup sempurna, padahal aku hanya sendirian di rumah besar ini." Suaraku pecah, dan akhirnya tangis itu tidak bisa lagi kutahan. Sabto terdiam lama, membiarkan aku menangis tanpa berusaha memotong kalimatku. Sikapnya itu justru membuatku merasa benar-benar didengar, sesuatu yang tidak pernah aku rasakan dari Anto. Setelah isak tangisku mereda, ia berkata dengan suara pelan, "Ibu tidak perlu selalu kuat. Setiap orang berhak merasa rapuh. Saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi jika ibu ingin bicara, saya bisa mendengar." Kalimat itu sederhana, namun rasanya seperti selimut hangat yang membungkus tubuhku di tengah dingin hujan malam. Aku menatapnya, merasa ada dinding besar dalam diriku yang runtuh perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang mau benar-benar mendengarkanku tanpa menghakimi. Dan perasaan itu membuatku semakin sulit mengendalikan diri. Aku melanjutkan ceritaku, kali ini lebih jujur daripada sebelumnya. "Sabto, aku merasa seperti boneka di rumah ini. Anto hanya memamerkan aku di hadapan orang lain, tapi di balik pintu, ia tidak pernah melihatku sebagai manusia yang butuh dicintai. Aku merindukan hal-hal sederhana, pelukan, sapaan, atau sekadar tawa kecil saat sarapan. Tapi semua itu hilang, sudah lama sekali." Air mataku jatuh lagi, meski kali ini aku tidak malu menunjukkannya. Sabto mendengarkan dengan mata yang teduh, lalu berkata, "Cinta tidak seharusnya sesepi itu, Bu. Jika seseorang tidak lagi melihat kita sebagai bagian dari hidupnya, kita berhak mencari cahaya di tempat lain." Kata-kata itu membuatku terdiam lama, karena seolah-olah ia menyalakan api kecil di dalam hatiku. Api yang menyalakan kembali keinginanku untuk merasakan kebahagiaan. Waktu berjalan, hujan tidak juga reda, dan kami terus berbicara seakan lupa dunia di sekitar kami. Aku merasa semakin tenggelam dalam percakapan itu, semakin nyaman berada di dekatnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Sabto menenangkan,
Setiap tatapan matanya meneguhkan bahwa aku tidak sendirian. Namun di balik kenyamanan itu, ada ketakutan yang menjeratku. Aku tahu, jika aku terlalu jauh melangkah, semuanya bisa berantakan. Statusku sebagai istri Anto bisa hancur, nama baiknya bisa tercoreng, dan hidupku bisa berubah selamanya. Tapi hati ini tak bisa berbohong. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa hidup kembali. Dan malam itu, di tengah derasnya hujan, aku menyadari satu hal, percakapan ini telah mengubah segalanya. Malam semakin larut, hujan belum juga berhenti, dan pikiranku dipenuhi oleh perasaan yang saling bertabrakan. Aku duduk di tepi ranjang besar yang dingin, memeluk lututku, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Anto, suamiku, sosok yang dulu kukagumi karena kegigihannya, kini hanya tinggal bayangan di hidupku. Ia hadir secara fisik, tapi hatinya entah di mana, mungkin sepenuhnya milik dunia bisnisnya. Sementara Sabto, lelaki sederhana yang hanya seorang supir, mampu menghadirkan rasa yang begitu hangat dalam sekejap. Aku merasa bersalah karena membiarkan hatiku condong ke arahnya, tapi pada saat yang sama, aku juga merasa manusiawi. Aku lelah terus berpura-pura kuat, berpura-pura bahagia, sementara jiwaku retak sedikit demi sedikit. Dan malam itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah kesetiaan tanpa cinta masih layak untuk dipertahankan? Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih mudah. Anto pulang dan pergi seperti biasa. Wajahnya tetap dingin, dan sikapnya semakin jauh dari kata perhatian. Di meja makan, ia hanya mengunyah roti dengan tatapan kosong ke ponselnya, seakan aku hanyalah bayangan yang duduk di depannya. Aku ingin sekali berteriak, ingin sekali berkata bahwa aku tidak kuat lagi, tapi suaraku selalu terkubur oleh rasa takut. Rasa takut kehilangan status, rasa takut menghadapi dunia luar yang mungkin akan menghakimiku. Namun, setiap kali aku mengingat percakapan dengan Sabto, hatiku terasa bergetar lagi, seakan ada kehidupan baru yang ingin tumbuh. Aku mulai sadar bahwa diamku selama ini hanyalah bentuk penjara yang kubangun sendiri. Dan aku tahu, suatu saat aku harus memilih, bertahan dalam penjara atau keluar mencari kebebasan. Aku mencoba menghindari Sabto, menjaga jarak agar perasaan ini tidak semakin jauh melangkah. Namun hidup seperti sengaja mempertemukan kami di setiap kesempatan. Setiap kali mataku bertemu dengan matanya, ada sesuatu yang sulit kurlakan pergi. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tapi jantungku selalu berdetak lebih cepat. Dalam hatiku ada perdebatan yang tak pernah usai. Satu sisi menjerit agar aku tetap setia, sisi lain berbisik bahwa aku berhak bahagia. Malam-malamku semakin sulit, bukan hanya karena kesepian, tapi juga karena rasa bersalah yang terus menghantui. Aku merasa berdiri di ambang jurang, hanya tinggal satu langkah untuk jatuh. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak yakin apakah aku ingin mundur atau justru ingin melompat. Suatu malam, aku kembali berdiri di jendela kamar, menatap hujan yang jatuh deras di luar. Suara gemuruhnya berpadu dengan kekacauan di dalam hatiku. Aku teringat kata-kata Sabto, cinta tidak seharusnya sesepi itu. Kalimat itu terus menggema, membuatku semakin yakin bahwa aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku tidak tahu apakah Sabto benar-benar punya tempat untukku, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup begini. Aku tidak bisa membiarkan diriku mati perlahan dalam rumah yang penuh kemewahan, tapi kosong dari cinta. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh, dan dalam bisikan lirih aku berkata pada diriku sendiri, aku harus memilih, meski pilihanku bisa menghancurkan segalanya. Hujan malam itu menjadi saksi keputusanku, meski aku belum tahu apa yang akan kulakukan esok hari. Anto masih sibuk dengan dunianya. Mungkin tidak akan pernah tahu betapa aku sudah hancur jauh sebelum ini. Sabto ada di luar sana, hadir dengan kesederhanaannya, tapi membawa cahaya yang membuatku merasa hidup. Aku berada di persimpangan, antara kesetiaan yang dingin atau kebahagiaan yang penuh resiko. Tidak ada jalan mudah, tidak ada pilihan yang tanpa luka. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berani menatap ke dalam hatiku sendiri. Dan di sana, di balik segala keraguan, ada suara kecil yang jelas terdengar. Dini,
Saatnya kau memilih hidupmu sendiri.